Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat, selalu dalam lindungan Tuhan yang kuasa. Dan selamat siang waktu Tunisia. Hari ini seperti biasa saya ingin berbagi mengenai apa yang saya pahami dari hasil pengamatan, dari hasil pertanyaan atau wawancara atau bertanya seperti itu kepada beberapa orang Tunisia berkaitan dengan hal-hal yang selama ini mungkin masih belum saya pahami selama saya bertugas dari tahun 2017 sampai tahun 2023 ini. Dan ini adalah kesempatan saya untuk menyampaikan kepada teman-teman seperti itu sebagai bahan eh, informasi seperti itu, sehingga kita ketika tinggal seperti itu di Tunisia tidak akan mengalami hal-hal yang mungkin akan menyebabkan ketidaknyamanan antara kita sebagai orang asing yang datang ke tanah Tunisia. Jadi teman-teman, ini berkaitan dengan gegar budaya. Gegar budaya ketika kita tinggal di Tunisia, dan ini adalah hal yang paling utama seperti itu, paling primer, paling paling standar seperti itu yang harus kita ketahui. Dulu ketika saya bertugas di Tunisia seperti ini, ketika saya mencoba memahami negara ini seperti apa. Seperti itu, biasanya seperti itu. Para pengajar yang ditugaskan oleh PPSDK ataupun Pustanda seperti itu, ketika kami ditugaskan ke sebuah negara, kita pasti akan mencari informasi sebanyak apapun dari negara tempat kita akan bertugas. Entah itu bahasanya, entah itu budayanya, makanan, bahasa, ataupun hal-hal yang lainnya. Termasuk mata uang, termasuk masyarakatnya seperti apa, agamanya seperti apa. Termasuk saya ketika saya bertugas di Tunisia dan negara-negara yang sebelumnya. Jadi ketika saya eh, bertugas di Indonesia seperti itu, saya mencoba untuk mencari informasi berkaitan dengan eh, Tunisia itu seperti apa. Jadi pada saat itu saya memahami bahwa Tunisia adalah negara di Afrika, dekat di Afrika Utara. Afrika Utara, kemudian saya pahami sebagai negara Islam, negara Muslim seperti itu, mayoritas penduduknya Muslim. Kemudian mereka ada lebih dekat dengan Eropa seperti itu, karena berada di Laut Mediterania, di sekitaran Laut Mediterania yang selatan, sementara Eropa ada yang di utara seperti itu. Jadi jaraknya itu sangat dekat, seperti 2 jam perjalanan ke Italia, termasuk ketika dari Maroko ke atau Aljazair ke Perancis seperti itu. Jadi jaraknya cukup dekat. Nah, pada saat itu ketika saya membaca informasi seperti itu di internet, saya menangkap bahwa orang-orang Tunisia ini adalah orang-orang yang berasal dari banyak banyak sejarah, ya, banyak latar belakang. Namun sebelum banyak latar belakang itu datang, mereka berasal dari atau penduduk aslinya seperti itu adalah eh, disebutkan sebagai suku Berber. Berber. Dalam pencarian saya, Berber itu adalah orang-orang barbar seperti itu. Dan dalam prosesnya, ketika orang-orang Berber ini tinggal di Tunisia, kemudian banyak sekali bangsa-bangsa yang datang ke negara ini, ke tanah ini, dimulai dari periode seperti sebelum Masehi ketika eh, Carthage, Carthage seperti itu, Emperor Carthage seperti itu datang, Kekaisaran Carthage datang ke tanah ini, kemudian berganti dengan banyak bangsa termasuk Bizantium, kemudian Roma, kemudian Islam, kemudian Islam masuk ketika eh, ekspedisi dari Arab tahun 600-an ketika Islam datang ke Mesir dulu melalui Amr bin As. Amr bin As tahun 600-an seperti itu, 600 Masehi. Kemudian keponakannya atau sepupunya seperti itu namanya Uqbah bin Nafi itu melanjutkan perjalanannya ke timur, ya maaf, ya ke barat, ke barat
masih lurus dari Mesir, lurus saja, dan kemudian dia sampai di Kairawan. Kairawan itu bagian dari tanah Tunisia, dan di sana ada namanya Masjid Uqba bin Nafi, tempat ketika eh, tentara-tentara Islam itu beristirahat, kemudian menyiapkan eh, beristirahat dan menyiapkan perjalanan berikutnya atau peperangan berikutnya dan lain sebagainya. Kemudian setelah Islam masuk, kemudian masuklah Ottoman. Otomatis Ottoman berarti orang-orang Turki masuk. Jadi tadi sudah ada banyak bangsa. Kartaj, ada Roma, ada kemudian Arab, belum lagi tadi Bizantium, Arab, kemudian Turki, dan yang terakhir itu adalah ketika penjajahan Eropa. Eropa ada yang Prancis, ada yang Itali. Jadi bangsa yang masuk di sini itu begitu banyak. Namun ketika ditanya, sebenarnya yang pertama yang ada di tanah ini siapa? Jadi kalau berbicara tanah Maghribi itu sepanjang dari wilayah pantai Mediterania, itu ada termasuk Libya, sebagian dari Libya, kemudian Tunisia, Maroko, Aljazair, termasuk sebagian dari Mauritania, itu dihuni oleh orang-orang Berber tadi. Berber yang saya pahami pada saat itu. Namun ketika masuk ya, kemudian di wilayah Tunisia ini kemudian menjadi sangat beragam. Yang beragam ya begitu banyak eh, bangsa yang tinggal dan hidup berdampingan di sini. Kalau dibandingkan dengan di Indonesia, kalau di Indonesia itu kan suku-sukunya itu berada di batas-batas tertentu ya, misalkan Jawa di batas ini, kemudian Sunda di batas ini, Bali di wilayah pulau ini, Papua di pulau ini, meskipun nanti kemudian mengalami perpindahan, perjalanan, entah itu pendidikan, entah itu pekerjaan, dan lain sebagainya, tapi ada batasan-batasannya seperti itu. Namun ketika ada berbicara di Tunisia ya, keseluruhan bangsa tadi itu berada dalam satu tanah ini. Kemudian ketika saya bertugas di sini 2 periode, saya masih menganggap bahwa penduduk asli di sini adalah Berber. Berber. Namun pada periode ini saya menyadari kesalahan saya ketika mahasiswa saya menjelaskan bahwa Berber itu adalah label, pelabelan yang diberikan oleh kolonial oleh kolonial Eropa pada saat itu, khususnya Prancis seperti itu, kepada para penduduk asli untuk eh, melabeli orang-orang asli, penduduk asli seperti itu, penduduk asli di wilayah Maghribi ini sebagai orang-orang yang Berber. Kalau kita mencoba untuk eh, mencari arti kata berber yang artinya barbar dalam KBBI, itu berarti tidak beradab. Otomatis pada saat itu pelabelan atau labeling itu menjadi senjata utama yang digunakan oleh Belanda, bukan hanya Belanda tapi juga Prancis, negara-negara kolonial Prancis, Itali, kemudian Inggris dan lain sebagainya, untuk memberikan jarak antara para penjajah dengan yang terjajah, dan kemudian orang-orang di suku ini, maaf, di tanah ini disebut sebagai Berber atau barbar atau artinya tidak beradab. Kalau kita misalkan mengingat kembali tentang sejarah pada tahun sekitar 2015-an seperti itu saya pikir. Itu saya membaca penamaan kata Cina itu dilarang. Dari Republik Rakyat Cina itu tidak boleh lagi penggunaan kata Republik Rakyat Cina. Artinya kata Cina itu tidak boleh digunakan lagi. Kita harus menggantinya menjadi Tiongkok. Makanya kemudian beberapa media kemudian tiba-tiba mengubah redaksionalnya dari kata Cina menjadi Tiongkok. Itu kenapa? Karena juga sama, itu menjadi bagian dari labeling. Labeling bisa menjadi alat hegemoni oleh para penjajah untuk menguasai sebuah tanah atau untuk memberikan batas, untuk mendiskriminasi orang-orang keturunan tertentu, bangsa tertentu yang eh, lebih
inferior dibandingkan para penjajahnya. Nah, kasus Cina itu, kata Cina itu kan dari bahasa Sanskrit Zina, kemudian dalam bahasa Mandarin sendiri disebut Cina, artinya orang-orang keturunan dinasti Qing. Tapi pada saat itu karena bangsa bangsa Cina itu sebenarnya tidak ada permasalahan ya. Artinya memang sah-sah saja kata Cina karena eh, diartikan sebagai orang-orang yang tinggal di wilayah daratan Cina seperti itu. Namun ketika eh, peperangan, artinya bangsa Cina itu kalah antara dinasti Qing dengan dalam peperangan Sino, kalau saya masih ingat. Orang-orang Jepang itu kemudian melabeli orang-orang yang tinggal di dataran Cina itu sebagai orang-orang yang kalah seperti itu. Artinya untuk mengejek bangsa-bangsa ini disebutlah sebagai bangsa Sina, malah Sina, Zina, Cina seperti itu. Artinya yang sebagai definisi bagi bangsa yang kalah seperti itu oleh para eh, penjajah Jepang seperti itu. Makanya orang Cina ya, kemudian atau orang Cina ya memang jadinya jadi kikuk ya ketika kita sudah terbiasa Cina kemudian harus menjadi Tiongkok atau orang-orang Tiongkok kemudian meminta kepada dunia untuk mengganti redaksionalnya dari kata Cina menjadi Tiongkok karena mereka merasa bahwa sekarang kami adalah negara besar, kami tidak mau terus-terusan uh, dilabeli dengan pelabelan-pelabelan yang digunakan oleh Jepang pada saat itu untuk mendiskriminasi mereka. Jadi seperti itu. Termasuk kepada masyarakat atau teman-teman dari penduduk Asia Amerika ya, dari suku Apache, Komuche, Jaihin dan lain sebagainya. Mereka dalam kebijakan pemerintah mereka sudah hari ini mereka tidak mau disebut sebagai orang Indian ya, orang Indian karena Indian itu ya yang digunakan oleh orang-orang Eropa yang masuk ke wilayah benua Amerika karena benua Amerika ya penduduk aslinya ya jelas orang-orang Native Amerika tadi atau orang-orang penduduk asli Amerika yang pada saat itu disebut sebagai orang-orang Indian, suku-suku uh, berkulit merah seperti itu, seperti Apache, Komuche dan lain sebagainya tadi. Namun pada prosesnya, karena itu menjadi bagian dari proses penjajahan ya pelabelan seperti itu, maka mereka ya tidak mau lagi disebut sebagai itu. Maka mereka seperti melakukan protes dan karena Amerika adalah negara yang demokratis, cukup demokratis menurut saya. Meskipun kebijakan terhadap Islam benar-benar kontroversial, tapi dalam hal ini mereka kemudian mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa penyebutan kepada suku-suku tadi yang sebelumnya dilabeli sebagai orang Indian, suku Indian, itu harus diubah menjadi Native American atau American Indians atau Amerindians. Amerindians atau misalkan indigenous seperti itu atau orang penduduk asli seperti itu ya. Lebih ke penduduk asli Amerika. Jadi tidak lagi menggunakan kata penyebutan Indian termasuk juga terhadap teman-teman yang berkulit hitam manis seperti itu, ya orang-orang Eropa atau bangsa penjajah itu kan pasti menggunakan label negro, negro dan itu adalah bagian dari pelabelan-pelabelan, labeling-labeling yang digunakan oleh para penjajah untuk mendiskriminasi dan memberikan jarak, memberikan batas seperti itu antara penjajah dan yang dijajah, termasuk dalam kasus Berber. Dalam kasus Berber, kalau misalkan Anda datang ke sini, ke Tunisia, atau ke wilayah Maghribi yang lain, Maroko, Aljazair, Mauritania, Libya, sebagian seperti itu, jangan pernah menggunakan redaksional Berber. Jadi, supaya Anda tidak keliru seperti saya di awal-awal ketika saya masuk di sini. Karena eh, informasi yang saya baca mungkin terbatas, saya berdasarkan sumber seperti itu. Jadi, penduduk asli di tanah ini, tanah Maghribi ini adalah Amazigh. 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 Amazigh.
Jadi orang-orang Amazigh atau suku Amazigh ini adalah penduduk asli wilayah Maghribi. Jadi mereka adalah bagian dari keturunan-keturunan Sem, bangsa Semitik. Jadi kalau misalkan Anda bertanya seperti apa deskripsinya ya, kurang lebih sama dengan orang-orang Arab, berkulit kecoklatan, kemudian matanya, bola matanya itu berwarna kecoklatan juga, kemudian rambutnya sedikit bergelombang, kalau berbicara aslinya ya, bergelombang, kemudian ya tubuhnya eh, tinggi besar, seperti ketika Anda melihat orang-orang Arab seperti itu. Terus saya pikir ya hidungnya ya seperti orang-orang Semitik pada pada umumnya. Jadi hidungnya mancung seperti itu, matanya lebar seperti itu kalau dibandingkan seperti orang Asia seperti kita. Kemudian makanan makanan aslinya ya kuskus. Nanti saya akan tunjukkan kuskus itu seperti apa. Jadi itu. Namun dalam prosesnya, ketika tadi ada proses peradaban, banyak bangsa masuk seperti itu, kemudian banyak bangsa tinggal, kemudian banyak percampuran, pernikahan campuran seperti itu, entah itu antara orang Turki dengan orang Amazigh dengan Amazigh dengan Perancis, kemudian menciptakan keturunan-keturunan yang memiliki eh, karakter fisik yang kemudian menjadi lebih khas seperti itu yang saya lihat ya. Jadi ketika misalkan ya, kalau saya yang ketika bertanya dengan mahasiswa, karena saya mengamati, ya kita pasti akan mengamati ya bagaimana karakter wajahnya, bagaimana bisa ada beragam beragam muka atau beragam bentuk wajah seperti itu di Tunisia, benar-benar banyak. Jadi ada yang berambut pirang, kemudian dia ada yang bermata hijau, biru seperti itu. Di sini juga ada. Karena apa ya? Karena keturunannya datangnya macam-macam. Ada yang dari wilayah Eropa tadi, yang sekarang menjadi bagian Roma, Yunani, Turki, kemudian Arab. Jadi bermacam-macam. Kalau misalkan ada yang berkulit putih seperti itu kemungkinan besarnya pasti dari keturunan-keturunan campuran, seperti bisa campuran atau tetap asli tapi tinggal di Tunisia seperti itu. Jadi itu. Jadi ketika saran saya supaya Anda nanti ketika tinggal di Tunisia supaya tidak mengalami gegar budaya, eh, harus Anda pahami bahwa yang menjadi bagian dari penduduk asli di sini adalah Amazigh, bukan Berber. Jadi itu saja teman-teman. Saya pikir sangat jelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.